Ya Allah, pada saat ini kami bersatu hati ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami undang masuk ke dalam hati kami Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa, menguasai pikiran kami, hati kami, dan menjadi fokus utama di saat-saat ini. Hamba-Mu juga mohon pertolongan dari tempat yang maha tinggi, karena dari sana sajalah hikmat-hikmat itu akan memenuhi dan memperlengkapi hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kok ada ini ya? Ya, selamat siang semuanya. Kita akan merenungkan dari Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sekali lagi Yesaya pasal 40 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang merenungkannya di dalam hidup kita. Hari ini kita punya tema The Hope of His Coming. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, Live Community, jujur saya baru pertama kali mimpin khotbah dengan konsep kayak gini. Biasanya kita antara cuma kedukaan ya kan, terus rumah ala ya itulah arisan begitu ya kan. Ya itulah kami di Cibadak Sukabumi. Jadi bagi siapa yang mungkin tadi bilang atau mikir saya dari Cibadak Bandung, tidak ada setahu saya GKI Cibadak di Bandung ya, adanya yang di Sukabumi. Ya, kalau mau main ke arah Pelabuhan Ratu nanti mampir saja ke tempat kami. Di sana juga ada panggung ya, panggung boneka tapi bukan seperti ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara, perkenalan saya mau di Tiko Pradana, istri saya yang di situ. Kami baru 4 bulan menikah, masih kalau disalamin tuh tangan masih sakit ya. Karena baru kena cincin kawin gitu. Nah itu Bapak Ibu Saudara masih berbahagia ya kan. Makanya kami kalau khotbah partai tandang selalu sepaket. Ya, kecuali terpaksa ngajar sekolah minggu. Nah gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik? Baik ya? Berarti nggak usah dikhotbahin dong ya? Apa nggak usah? Oh usah? Iya udah. Jadi hari ini kita ngomong soal harapan. Apakah generasi muda saat ini, teman-teman semuanya yang merasa masih muda seperti saya, 31 tahun, apakah sudah merasa legend kayak tadi Kokoh Liturgos bilang? Ya, semuanya legend tapi kita harus punya satu yang namanya harapan. Harapan di tahun 2026 gimana kira-kira? Apakah sudah jelas? Jujur kalau saya sendiri, untuk gereja saya sendiri, kita belum bisa menerka. Kenapa? Karena kami juga sedang bergumul masalah youth, gitu ya, penerus. Jujur kami ini sangat susah nyari para talenta usia 30 tahun. Di sini ada yang 20 tahun, masih ada 20 tahunan. Jangan yang mengaku-ngaku tapi. Yang 20 tahunan lebih susah lagi. Yang usianya 16 tahun lebih susah lagi. Karena apa? Satu, daerah kami daerah kecil. Daerah di mana mungkin teman-teman yang di Bandung merasakan kedatangan mereka.
kami yang kehilangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kami itu sudah didik mereka dari sekolah minggu. Terus nanti usia-usia SMA, kami harus lepas mereka dan mereka jadi di tempat orang. Persis kalau klub bola itu kita Ajax Amsterdam. Nggak pernah menang Champions League, tapi pemain-pemain yang menang di klubnya masing-masing dari Amsterdam. Rasanya kayak gitu, ya. Terus saja mencetak dan mencetak. Ini masalah nih. Kenapa? Kami kan juga butuh, begitu ya. Merasa nggak sih di sini mungkin kerasa nggak ya? Kalau di kami, jemaat-jemaat kami yang usianya sekitar 45 tahunan, yang sudah punya anak-anak usia-usia TK atau PAUD, itu orang tuanya banyak yang sudah dipanggil Tuhan di tahun ini. Jadi kita tuh nggak pelayanan kedukaan Bapak Ibu. Karena orang tuanya masing-masing ada di Sibolga, ada Kabanjahe, gitu-gitu kan. Nanti ada yang di Medan, begitu. Karena kami 95% halakita. Ya. Jadi saya juga harus belajar bahasa-bahasa Batak gitu. Jadi mulai apal sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harapan menjadi krusial di saat-saat ini. Apalagi sekarang kita sudah masuk ke Advent pertama. Advent menanti. Harapan apa yang bisa kita dapatkan di saat-saat ini? Mari kita ajak diri kita untuk memperhatikan kembali pembacaan Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan untuk kita. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Nah, saya mau sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara, ada yang butuh dihibur saat ini? Ada? Nah itu, saya tadi juga khotbah di Taman Kopo, saya bilang mungkin saat ini ada yang merasa fine-fine aja. Ya. Nggak lagi berantem sama istri, sama suami, anak lagi nggak nyebelin gitu ya, anteng aja dari pagi, dikasih susu, mau selesai gitu ya, diajak, semua nurut, enak. Apakah kita butuh dihibur saat ini? Nah, bagi Anda dan saya yang pengen merasa dihibur, ada sebuah penghiburan dari Tuhan dikatakan di ayat kedua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya. Nah, ada 2 poin di sini. Mari kita perhatikan poin yang pertama, bahwa perhambaannya sudah berakhir. Di Advent pertama ini kita mendengar sebuah berita bahwa kita dapat penghiburan karena penghambaan kita sudah berakhir. Waktu tahun 2022 saya pertama-tama menjadi pendeta, waktu itu kami sedang melayani ke panti ODGJ. Ada yang pernah pelayanan ke sana, Bapak Ibu? Biasanya kalau kita pelayanan pada pakainya wangi-wangi, ya, rapi-rapi, enak. Coba deh sekali-sekali ngadepin ODGJ. Tiba-tiba ngajak foto, ya. Tiba-tiba ngerangkul, ih kamu tuh kayak anak saya, enak rasanya. Tapi waktu itu, saat ada pemberitaan firman Tuhan, banyak usianya 20 sekian tahun sampai 30-an tahun, laki-laki semua di situ, penerus-penerus bangsa kita, mereka cuma gini, bengong. Terus tangannya begini. Itu ngapain tuh kira-kira Bapak Ibu? Stres gara-gara apa? Ini gerakan ngapain nih kira-kira? Bapak Ibu tahu lah. Ini swipe, ya kan? Nge-swipe sesuatu dari device-nya. Dan setelah saya ini orang pada stres, pada kenapa sih? Ternyata banyak yang terperangkap judi online. Jadi sekarang ODGJ itu adalah limpahan dari korban-korban judi online. Mau ketemu, mau wawancarai korban judi online, gampang nyarinya, silakan ke panti ODGJ. Cari yang agak lebih sembuh gitu ya, Anda bisa tanya-tanya. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, perhambaan adalah sesuatu yang sangat sulit dilawan di hari ini. Kita semua dikasih sesuatu yang sangat soft, sangat-sangat friendly. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh yang jahat kelihatan antagonis sekali. Dia pakaiannya seperti apa, dia membawa apa, dia nawarin apa, itu gampang dikenali. Tapi sekarang semuanya kalau kata orang barat mah subliminal message. Di mana itu adalah pesan-pesan yang tersembunyi. Yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang nggak apa-apa. Bahkan terkadang kita pun akhirnya menerima Yesus dengan versi yang
versi light menurut saya. Kenapa versi light? Yesusnya tuh baik, maha pengampun, tidak pernah marah, tidak sombong, rajin menabung. Itu Tuhan Yesusnya versinya begitu. Tapi sebetulnya apakah versi Tuhan Yesus yang lain gak ada? Ada Bapak Ibu Saudara. Versi Tuhan Yesus yang keras. Pernah berkata begini, barang siapa yang mencintai ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak masuk kerajaanku. Oh, itu versi yang mana tuh? Orang Kristen bahkan kadang suka kaget mendengarkan versi yang itu. Jadi perhambaan Bapak Ibu Saudara bisa membawa kita kepada kehidupan yang tahu-tahu kita kaget. Kok ini udah melenceng jauh dari Tuhan. Sekarang saya tanya kepada rekan-rekan semua. Kalau misalnya saya seorang pendeta, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan jemaat saya itu begitu sederhana, ada orang tani, guru, pensiunan gitu-gitu. Terus kemudian pelayananlah ke sana. Tiba-tiba di sana itu kita sudah mengharapkan nih kan setiap persekutuan rumah tangga bisa ada makanan. Pernah suatu kali, Amang Pandita tolong doakan kita untuk makan bersama. Baik, didoakanlah Bapak Ibu Saudara. Nah kita bayangin kan sudah nasi, ada saksangnya, ada panggang, ada arsik. Ketika kita buka mata, bolu. Kecewa nggak? Nah, ketika mungkin pelayanan di kota besar, kita udah tahu bayangin, sushi lah minimal nih mah, gitu kan. Baru semangat. Nah menurut Anda pendeta yang macam itu bagaimana? Dia hamba siapa? Hamba Tuhan, hamba dirinya sendiri. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Kadang kita ngelihat, wah semua harus excellent. Ya oke, it's okay, performance itu baik. Tapi sebetulnya performance seperti apakah yang kita berikan dan di saat seperti apakah itu yang menunjukkan kita hamba siapa. Dan hari ini banyak orang yang terbelenggu dengan perhambaan itu. Gak bisa lepas daripada itu. Bahkan orang bisa menghalalkan apapun demi mendapatkan itu. Seperti yang tadi saya bilang pasien ODGJ. Itulah sekarang. Tapi sekarang di dalam Yesaya, perhambaanmu sudah selesai. Kamu bisa bebas dari semua tuan-tuan yang jahat itu. Kadang Bapak Ibu Saudara ini yang membuat kita harus lebih jujur terhadap diri sendiri. Saya tuh hambanya siapa? Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak mau mengakui kita hambanya siapa, kita nggak bisa lepas dari tuan-tuan yang jahat. Sekarang Tuhan dalam Advent pertama mau menawarkan, akulah Tuhan yang benar, akulah Allah yang hidup, yang akan membawa kamu kepada keselamatan. Sekarang aku bilang keselamatan itu sudah akan membebaskan kamu, kamu tidak akan menjadi budak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini katakan bahwa kesalahannya telah impas. Apa itu impas Bapak Ibu? Impas itu perlu nggak dibales lagi berarti? Biasanya kan kalau Bapak Ibu suka WA-WA-an, saya terutama khotbah luar, biasanya TU atau orang pengurus di situ akan bilang seperti ini. Baik Pak Modi, terima kasih. Kalau gitu selamat malam, selamat mempersiapkan. Terus saya jawab lagi, baik selamat malam, Tuhan memberkati. Sana balas lagi, Tuhan memberkati, saya juga nggak enak. Iya terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Nggak rampung-rampung. Itu namanya nggak impas. Karena terus-menerus kudu merasa dibales. Ada berasa hutang. Saat ini dikatakan dosa-dosa kita sudah impas. Berarti tidak perlu lagi membayar. Tidak harus lagi melunasi. Dan disitulah kita dibebaskan bukan hanya dari tuan yang jahat, tapi dari masa lalu kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya terkadang tuh bertanya, ya, kenapa sih orang-orang tuh pada malas ke gereja? Apa kita kurang ya? Kurang apa nih? Kurang bagus khotbahnya? Kurang lama? Apa kurang sebentar malah justru? Apa kita kurang nyediain makanan? Apa air putih terus bosen? Apa musiknya perlu ditambahin lagi? Kurang gitarnya, perlu 10? Apa gimana? Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara yang membuat kita tidak mau bertemu dengan Tuhan adalah karena kita tahu kalau ketemu Tuhan itu kayak nerima tagihan. Kamu kemarin sudah ngelukain anak kamu, ketemu Tuhan. Kita ngerasa itu yang punya anak saya kan cuma dititipin, gak enak. Akhirnya gak ke gereja.
Lama-lama kita keras hatinya. Makanya Bapak Ibu Saudara ada satu lagu, jangan keraskan hatimu, sambut dia segera. Itu adalah sebuah lagu yang biasanya di GKI dalam penantian itu ya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Itu adalah ajakan, jangan mengeraskan hati. Saat ini dosamu, dosa saya telah impas. Itulah berita anugerah yang dari Tuhan saja kita bisa mendapatkan. Tuhan mana sih yang bisa nawarin kayak gitu? Dosa kita nggak usah kita kerjain apa-apa, percaya sama dia, minta ampun sama dia, dia kasih pengampunan. Terus tuan-tuan yang jahat itu kita bisa kalahkan di dalam namanya. Sekarang dia pengen satu hal sama kita. Kalau ada jalan yang berlubang, timbun. Kalau ada jalan yang bergelombang, kita ratakan. Disitulah sebetulnya Tuhan mudah untuk masuk, mudah juga kita untuk lepas dari semua yang tadi-tadi itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari hari ini, mari saya tanya kepada kita semua, sekarang hati Anda sedang berlubang apa sedang bergelombang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bisa kasih contoh ketika seorang berduka, itu hatinya berlubang. Ada yang tadi mengisi, sekarang udah gak ada. Jadi sekarang ini lagi kosong nih. Siapa yang bisa ngisi? Nah di situ, itu hatinya dia sedang rapuh. Disuruh pelayanan kuat gak kira-kira? Nggak kuat. Disuruh setia pegang janji Tuhan, kuat gak? Nggak kuat. Dia harus ditimbun dulu. Harus ada sesuatu yang mengisi. Maka bagi siapa yang sekarang hatinya kosong, tolong mari kita cek kesehatannya. Mari kita timbun dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan membentengi kita dari apa-apa. Dan kalau bergelombang, kadang hati kita terlalu ribut. Ribut saking ributnya sampai kita nggak tahu mana yang benar, mana yang seharusnya, mana yang menyakiti orang lain, dan mana yang sebetulnya itu adalah kehendak Tuhan. Dan akhirnya hati yang bergelombang adalah hati yang mut-mutan. Ekspresif, tapi mut-mutan. Kalau lagi sedih banget, lagi seneng-senengnya luar biasa, lagi marah-marahnya ngeri. Jadi perlu diratakan. Kadang kelihatannya semangat, bisa jadi dia bukan semangat. Dia hatinya sedang ribut, dia hatinya sedang pengen mungkin ekspresif luar biasa. Kadang yang tenang justru itu lebih baik. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kalau hati kita ribut, mari kita bersihkan, kita buang. Kalau perlu kita minta Tuhanlah yang akan membuang semua itu. Supaya hati kita jadi rata. Dan itulah Tuhan akan masuk dan dia akan datang, dia akan mengubahkan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini bagaimana kemudian kita bisa melakukan semua ini dalam hidup kita? Mari kita mulai dari satu hal. Kemarin ada seorang lansia tanya sama saya, Pak Modi, saya itu tinggal di lingkungan yang berbeda dengan kita. Dan sering kali kalau saya mungkin masak sesuatu, tanggapannya mungkin kurang baik. Bagaimana saya harus ngapain? Apakah saya harus sakit hati? Apakah kalau saya tidak diterima saya harus berkecil hati? Saya bilang, Ibu, kita itu anak Tuhan. Anak Tuhan itu yang penting kita minta Tuhan sertai kita, isi dan kendalikan kita. Selebihnya biarlah orang itu yang berurusan sama Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu Saudara, terkadang kita terlalu cepat-cepat mengasihi manusia. Kita terlalu cepat-cepat fokusnya sama orang itu. Itu kan sekarang ilmu marketing, ilmu psikologi, itu kan sebenarnya bagus. Tapi seringkali justru malah membuat fokus kita meleset sedikit. Karena kita langsung jump in kepada orang-orang itu bukanlah kepada Tuhannya. Jadi yang terbaik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang terbaik adalah kita bentengin dulu apapun yang ada di kehendak kita ini. Mau itu tadi pikiran kita, mau itu hati kita, mau pandangan, mau kata-kata, mau apapun. Di situ sebetulnya kita bisa menjadi sesama yang baik. Maka saya kasih tips Bapak Ibu Saudara, mau menerima Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan.
andalkan Tuhan senantiasa. Biarlah Dia yang beracara dari kita sekalian. Nah, saya mau menutup, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sesuatu yang menurut saya perubahannya luar biasa. Seorang bapak memiliki seorang anak, dia jago karate. Dia mungkin mengantarkan anak ini dengan penuh luar biasa, semangat luar biasa sampai dia ke tingkat provinsi. Tetapi di tingkat provinsi justru dia itu tidak menang karena pengaturan dalam tanda kutip. Karena apa? Pelatih-pelatihnya semua tuh udah pada ngomong gitu ya, anak ini harusnya menang. Anak ini harusnya menang. Kenapa kok yang lain yang menang? Disitulah anaknya datang kepada si ayah ini dengan menangis, dengan kecewa. Dia bilang saya nggak menang. Nah itu waktu itu saya nanya kepada bapaknya, terus bapak ngapain? Nah dia bingung. Tadi Bapak Ibu Saudara, dia pengen mengasihi anaknya, dia tidak terbiasa. Akhirnya dia terlalu jump in ke manusianya, dia nggak mengandalkan Tuhan. Padahal ketika dia andalkan Tuhan, pasti dia bisa mengatakan sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Maka waktu itu saya bilang kepada jemaat ini, Pak, next time kayak gitu bilang sama anaknya, nak, kalau kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah menang di hati Bapak. Buat Bapak, kamu tadi seperti itu kamu sudah pemenang. Pasti anaknya akan semangat. Bahkan anaknya akan nangis karena dia tahu bapaknya mengasihi dia. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, itulah yang perlu kita lakukan. Hal-hal kecil itulah yang bisa kita lakukan dalam penantian kita. Dalam menyiapkan jalan buat Tuhan. Tuhan mau sembuhkan keluarga kita. Tuhan mau pulihkan keadaan kita. Tapi mari kita juga siapkan. Pilih kata-kata yang baik. Kita jadi media saluran kasih Tuhan dari kata-kata, dari tindakan kita. Dan mari kita juga berhikmat. Kita andalkan Tuhan senantiasa. Kiranya itu yang bisa menjadi panduan untuk kita semua di dalam Advent yang pertama ini. Harapan itu sudah datang. Terbebaslah kita dari segala perhambaan. Terbebas kita dari hutang dosa. Tetapi mari kita undang Dia masuk di jalan yang sudah kita siapkan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan masuk ke dalam sebuah momen perenungan. Saya minta rekan-rekan semua yang ada di sini bisa mengambil waktu teduh dan kita akan menghayati bahwa tidak ada opsi lain di dunia ini yang bisa menawarkan dua hal tadi. Anda dibebaskan dari tuan-tuan yang jahat. Anda dibebaskan dari hutang dosa. Tidak usah Anda melihat ke belakang, tetapi teman-teman yang terkasih, Tuhan akan berada di belakang kita. Dan Dialah yang akan mendukung kita. Dia akan menunjukkan jalannya. Maka mari kita responi pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian yang nanti akan diangkat bersama oleh para pemandu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang besar,
Dan terima kasih Tuhan yang besar mau melawat kami yang di dunia ini Engkau temukan menjadi budak dari tuan-tuan yang jahat, yang hanya ingin kami menjadi hancur, yang tidak pernah memiliki rancangan damai sejahtera. Kami pun juga telah Kau temukan bergelimang di dalam dosa, bukan di dalam kemuliaan, bukan di dalam kebenaran, dan kami sudah jatuh begitu dalam. Terkadang kami tidak mau menemui Engkau, oleh karena kami merasa kami begitu hina di mata-Mu. Tetapi Engkau saat ini mengatakan dosamu sudah lunas, sudah impas. Karena di dalam kedatanganku, aku akan membayar lunas dosa-dosamu. Tuhan, terima kasih atas berita ini untuk kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh rekan-rekan yang ada di sini. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk Pak Roni sebagai pengerja di sini, untuk seluruh pengurus di dalam youth community, dan juga rekan-rekan yang setia sebagai jemaat Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami semua, tolong urapi kami, jadikan kami orang-orang yang bebas dari segala perhambaan. Tuhan, bantu kami juga untuk menyiapkan diri hati kami yang berlubang, kami mau isi dengan firman Tuhan. Yang kosong, kami mau buat menjadi bermakna di dalam Engkau. Dan yang bergelombang, yang sebetulnya dipenuhi oleh kekhawatiran dunia, emosi yang sia-sia, kehendak dan ambisi yang sebetulnya membutakan. Kami mau buang semua itu. Jadikanlah kami jalan yang rata. Ketika Yesus Juru Selamat dunia datang, Dia akan datang dengan leluasa, bisa berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, itulah permintaan kami. Biarlah Tuhan mendengarkannya, supaya kami oleh bilur-bilur darah-Mu menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.